Sebelumnya saya mohon maaf karena minggu ini saya berhalangan hadir secara onsite atau offline karena memang diberitahukan Yang kemarin. ada kelasnya tuh hari Minggu ini ya. Jadi kita tuh sebetulnya bukan kelas online tapi kelas onsite atau offline. Jadi harus lebih banyak offline ya dibanding dengan online-nya. Nah, tapi saya mohon maaf untuk kita online dahulu. Tapi untuk Kamis minggu depan, ya kan sekarang kan Sabtu kan. Kemudian minggu depan Senin kita sesuai Senang. jadwal ya, ya apa namanya perkuliahannya. Jadi kalau di Edlink Banyak senang. perkuliahan kita kan hari apa namanya hari Kamis ya. Perkuliahan kita hari Kamis. Terus kemudian untuk jadwalnya disesuaikan dengan jadwal yang ada di Edlink. Jadi untuk Kamis minggu depan kita ya, jadwal onsite atau offline. Itu ya teman-teman. Nah, di sini nggak ada yang manajemen keuangan kan? Di sini full manajemen strategik kan? Karena saya mengajar manajemen keuangan juga di akuntansi. Ada yang kesasar nggak mahasiswa manajemen keuangan? Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, good. Karena ada sedikit miskomunikasi dengan ini ya, dengan para ketua kelas manajemen keuangan dan manajemen strategik di akuntansi ya. Jadi untuk manajemen keuangan, mohon maaf juga. Kalau manajemen keuangan sih karena memang hybrid ya. Kalau hybrid itu kan online ya. Jadi untuk kedepannya juga online, tapi saya sediakan waktu juga untuk onsite atau offline. Nah, nanti untuk yang manajemen keuangan menyusul lah ya. Tapi karena memang nggak ada mahasiswanya, kita skip aja. Jadi fokus kita di manajemen strategik ya. Untuk Kamis depan kita sesuai jadwal, entah itu kelas malam maupun kelas reguler. Oke. Oh, kalau malam online ya. Jadi kalau untuk reguler kita sesuai jadwal. Oke, hari Kamis sampai ketemu nanti. Nah, untuk minggu ini kita hanya perkenalan dulu saja ya, karena supaya nanti di minggu depannya kita bisa langsung lanjut ke materi gitu ya, karena memang materinya juga cukup lumayan padat ya. Jadi memang untuk perkenalannya kita mulai di sesi ini aja. Oke. Pertama-tama, kalau belum banyak yang kenal, nama saya Wahyu Mulyadi. Oke. Saya lahir di Bogor. Screenshot saya sudah kebaca nggak, teman-teman? Sudah, Bapak. Ya, ya. Oke. Saya lahir di Buitenzorg. Di mana tuh Buitenzorg? Ada yang tahu nggak? Saya lahir di Bogor. Ini Bogor, lagi tanggal 4 April 91. Ini background education saya. S1 saya Business Administration di Pajajaran University. Kemudian S2-nya di Manajemen Science di IPB. Kemudian sedang running atau ongoing S3 Manajemen di UNJ Jakarta. Oke. Nah, ini nomor handphone saya. Jika teman-teman mahasiswa ada yang berkepentingan ingin menanyakan sesuatu terkait perkuliahan ataupun materi ataupun eh, hal apapun ya tentang mata kuliah manajemen strategik, bisa WA saya di eh, nomor ini ya. Jadi ini profil background saya. Takutnya memang karena saya sendiri bukan dosen akuntansi ya, saya adalah dosen prodi manajemen. Jadi mungkin banyak yang belum tahu juga. Tapi saya diperbantukan untuk mengajar manajemen keuangan dan strategik di prodi akuntansi. Oke, sebelum kita lebih jauh, saya ingin absen dulu ya. Mulai dari kelas E dulu lah. Oke, Ratna Febrianti, ada nggak? Ada ya. Fani Sukmawinata, hadir.
Kemudian Intan Zahra. Sebenarnya kalian tuh bisa ini loh dengan cepat tuh nih. QR code gini. Ya, jadi yang hadir dan tidak hadir tuh ketahuan. Cuman banyak yang error ternyata. Jadi saya panggil satu-satu lah, nggak apa-apa. Kemudian, oh Ratna tadi nggak ada. Ziva Aprilia, Mariska Agustiani, Hadir. kemudian Hadir. Rahmawati, kemudian Eli Kana, Hadir, Pak. Rahmawati hadir, Pak. Rahmawati hadir, kemudian Rafli. Pak, Ilikana hadir. Siapa? Eli Kana hadir. Rafli Iya, hadir. Pak. Oke, udah. Kemudian Siti Salma, Hadir. Lalita Nafilah, Hadir, Pak. Andiki Yimu. Hadir, Pak. Kamu tuh yang ini bukan sih? Yang SP Manajemen Keuangan bukan Andiki? Bukan, bukan. Oh, bukan. Oke, kalau bukan. Alia Putri, Hadir, Bapak. Titi Nur Latifah, Hadir, Bapak. Titi Anggraini, ada ya? Nazmudin, Hadir, Pak. Hadir. Yulifah, Hadir, Bapak. Fani Sukmawinata, Hadir. Tiana, Hadir, Bapak. kemudian Nahla, Hadir, Bapak. Jessica, Melani, Hadir, Bapak. Hadir, Bapak. Intan Rahmawati, Hadir, Bapak. Gamarulan, Hadir, Bapak. Rian Nur Sarifah, ada ya? Nadiatul Qoidah, Hadir, Bapak. Syaril Gibrani, Hadir, Pak. Zahra Bapak Siti hadir. Hadir, Bapak. Intan Zahra, Hadir, Pak. Rivaldi nggak ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Bapak Jipa hadir. Ziva, terus ada lagi nggak? Nggak ada ya? Pak, Adriel, Pak. Tadi, Pak. Ke AK22A. Ada kedua-dua A, bentar. Ini baru E. Oke ya, yang E ada yang belum di absen nggak? Nggak ada ya? Oke, saya simpan nih. Kita lanjut ke AK22A baru sekarang. Ini kelas saya nih. Kelihatan nggak oleh kalian? Jadi perlu koordinasi ya. Jadi memang cukup banyak. Dan maaf juga mengganggu waktu malam minggu kalian. Tapi saya janji ini terakhir malam minggu kita kuliah secara online, sisanya onsite. Atau hybrid ya, untuk yang lainnya. Oke, AK22A, Neni, Hadir, Bapak. Rosa, Hadir, Pak. Bayu Ramadan, ada ya, Azril, Hadir, Pak. Selvia, Hadir, Pak. Sultan nggak ada, Nggak ada, Pak. Neng Putri, Hadir, Bapak. Dini Sri Stania, Hadir, Pak. Lasmi, Hadir, Pak. Alma Atia, ada ya, Nazwa, nggak ada juga, Anissa Putri, Hadir, Bapak. Randy Sopiandi, Hadir, Pak. Nabila Hairunisa, Hadir, Bapak. Dinda Mega, Hadir, Pak. Anissa Rosdiani, ada ya, Hadir, Bapak. Hadir. Widya Mukaromah, Hadir, Pak.
Dania Mindas, Hadir, Pak. Corin Francisca, Hadir, Pak. Intan Nursuci, Hadir, Bapak. Ayu Widya Pasha, Hadir, Bapak. Emma Serafia, Hadir, Pak. Meltodius, nggak ada ya. Muhammad Agus, Hadir, Pak. oke, ada yang belum diabsen nggak? Yang A, udah semua ya. Pak Sultan izin Pak. Sultan, mana tadi? Oke, ada lagi. Bapak Salma izin. Salma, terus ada lagi. Ada ya. Oke, lanjut yang M. Semoga udah pada pulang ya yang M kerjanya. Hmm. Yang M cuma 9 nih. Resa, Hadir. Syalsa, Hadir. Hadir, Bapak. Muhammad Rizky, nggak ada. Hadir. Muhammad Rizky, nggak ada. Ada, Bapak. Mana yang jawab Resa? Lagi ke belakang. Oh, Tadi bilang. udah. Saila, Hadir, Bapak. Hadir. Muhammad Fars. Fars ada nggak? Nggak ada ya. Saya tuh pernah ngajar juga kalau nggak salah ya. Najwa Meisa, Najwa, nggak ada. Melanda, Hadir, Bapak. Ahdan Akbar, Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Tiara, Tiara Yahya, nggak ada ya. Oke, ada yang belum absen. Oh, apa lagi ya? Oke, di manajemen strategik kita akan membahas terkait dengan, kita bahas dulu materinya ya. Nah, ini dia. Nah, ini bagian pokok bahasannya. Yang pertama di sini di silabusnya kita akan membahas tentang pokok-pokok manajemen strategik, kemudian perspektif umum manajemen strategik, kemudian peran budaya dalam manajemen strategik, kemudian menggunakan riset dalam manajemen strategik, kemudian manajemen sumber daya manusia strategik dalam peningkatan daya saing perusahaan, kemudian manajemen pemasaran strategik. Nah, ini adalah 7 bahasan yang akan kita bahas sebelum ujian tengah semester. Nah, setelah ujian tengah semester ada 7 lagi, tapi nanti saja kita bahasnya. Jadi kita fokus dulu ke 7 bahan sebelum UTS. Ya. Kemudian aturannya adalah kalau di prodi akuntansi, semua mahasiswa wajib untuk mengumpulkan tugas yang ada di Edling, entah itu bentuknya tugas per sesi maupun kuis per sesinya. Nah, kalau di manajemen kan aturannya berbeda ya, karena memang di akuntansi saya tidak mendapat informasi terkait peraturan untuk pengerjaan tugas Edling terkait kuis maupun tugas gitu. Nah, untuk tugas sendiri saya beri deadline H-1 sebelum UTS. Oke? Jadi nggak ada alasan misalnya nggak ngumpulin, terus juga nggak ada alasan misalnya telat ngumpulin, terus saya harus buka lagi tugas di Edlingnya gitu. Nah, itu kan butuh effort ya. Jadi memang
saya beri saja waktunya semua tugas dari tugas sesi 1 sampai 7, deadline-nya adalah H-1 sebelum UTS. Jadi nggak ada alasan yang tidak mengerjakan. Nah, kalau dari teman-teman mahasiswa ada yang meminta perpanjangan waktu setelah H-1 UTS, mohon maaf, saya tidak bisa membuka lagi karena saya sudah memberikan tenggat waktu yang panjang, ya. Jadi bukan per minggu. Kalau dosen lain kan tiap minggu gitu deadline-nya. Nah, kalau saya kan karena kelas yang saya ampu juga cukup banyak, jadi saya putuskan untuk deadline tugas adalah H-1 sebelum UTS. Oke. Kemudian kalau misalnya ada yang belum mengumpulkan tugas juga, berarti ya tidak ada nilai tugasnya, gitu. Oke. Tapi kalau untuk apa namanya kuis, biasanya saya bagikan per sesi. Jadi setiap selesai sesi perkuliahan, saya berikan kuisnya. Kemudian dikerjakan dengan waktu 15 menit. Nah, tapi itu nanti di akhir sesi. Nah, di akhir sesi setelah materi pembelajaran. Oke. Nah, ini adalah kontrak belajar kita dan materi belajar kita. Nah, presentasenya adalah saya mendapatkan presentase yang baru untuk bobot penilaian, yaitu UTS 15%, UAS 25%, kemudian ada tugas, kemudian ada tugas kelompok, kemudian partisipasi atau kehadiran, ya. Jadi totalnya 100%. Ini adalah bobot penilaian yang akan kita terapkan sampai akhir sesi perkuliahan. Oke. Nah, ini grade-nya. Kalau misalnya kalian ingin nilai A, kumulatif dari bobot nilai yang sudah kita bahas tadi adalah minimal 85 untuk A, kemudian minimal 73 untuk B, dan untuk C, D, E-nya kita nggak usah bahas lah ya. Nah, ini adalah bobot nilai minimal yang harus kalian eh, hasilkan ya di akhir sesi perkuliahan nanti jika ingin nilai A atau B. Oke. Dan saya tekankan di awal, tidak ada yang namanya perbaikan, ya. Jadi kalau misalnya kalian jarang masuk, jarang mengerjakan tugas, terus UTS UASnya juga tidak maksimal, saya tekankan di awal tidak ada yang namanya perbaikan. Oke. Jadi usahakan tugas, kemudian partisipasi atau kehadirannya juga maksimal supaya nilai kalian juga maksimal, ya. Dan juga tidak ada yang namanya absensi susulan. Misalnya nih saya selesai absensi kan, maaf Pak saya baru datang, saya belum di absen gitu. Nah, tidak ada absensi seperti itu ya. Jadi setelah saya absensi tidak ada lagi absensi susulan. Oke? Oke, ada yang ditanyakan nggak teman-teman sebelum kita masuk materi ya? Materinya juga materi awal lah, nggak terlalu spesifik tentang perkuliahan manajemen strategik. Sebelum masuk ke materi, ada yang ditanyakan dulu nggak teman-teman? Sairil izin bertanya, Pak. Boleh? Eh, kan untuk hari Kamis yang akan datang itu dilaksanakannya secara offline ya, Pak. Offline. Terus? Nah, di sini di Edling itu jadwalnya bentrok Pak sama praktikum audit. Nah, ada tuh udah Hmm. konfirmasi ke bagian Sasu, katanya ditunggu aja, tapi sampai sekarang jadwalnya ini belum diperbaiki gitu, Pak. Itu Hmm. bagaimana, Pak? Bentar, saya ini dulu. Saya
Yang bentrok kelas apa ya tadi? Sorry. Kelas AK22E, Pak. Kan jam 8 ya, kalau nggak salah ya. Saya cek di sini. Iya, Bapak. Dari jam 8 sampai 9.40. Nah, untuk Audit, praktik auditnya jam sama 8. apa di jam yang sama dari jam 8 sampai 9.40. Oke, kalau ini mungkin saya dulu aja kali ya. Nanti saya omongin ke Sekprodi akuntansi untuk jadwal yang bentrok. Jadi untuk praktikum audit, Pananan ya kalau nggak salah ya. Iya, Bapak Pananan. Pananan, jadi mungkin Pananannya bisa digeser ke jam 10. Tapi kalian jam 8 pagi ini dulu aja ya, apa namanya? eh Manajemen strategik dulu, baru setelah itu Pananan gitu ya. Nanti saya bilang sendiri ke Budila, Sekprodi akuntansi ya, kalau misalnya ada yang bentrok gitu ya. Oke, baik Bapak, terima Ada lagi kasih. nggak teman-teman sebelum kita mulai? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi sedikit. Oke, sudah terlihat belum? Udah ya? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, kita bahas dulu tentang pokok-pokok manajemen strategik di sini. Nah, oke. Nah, kita bahas dulu tentang konsep manajemen strategik. Apa sih manajemen strategik itu dan kenapa sih perlu dipelajari di prodi akuntansi? Nah, di sini sendiri manajemen strategik adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan metode untuk mencapainya melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang terencana secara sistematis. Ya. Yang dimaksud sistematis di sini apa sih teman-teman? Ada yang bisa bantu nggak? Sistematis itu secara teratur ya. Jadi sesuai urutan. Jadi tidak boleh ngacak nih. Kalau misalnya urutannya 1, 2, kemudian 3 gitu ya. Nggak boleh. Misalnya 2 dulu, terus kemudian 1, kemudian 3, atau dibalik jadi 3, 2, 1 gitu. Nah itu secara analogi sederhananya ya. Jadi harus secara sistematis. Nah, kenapa perlu dipelajari di dalam kode akuntansi? Karena tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan nanti terkait misalnya kalau tadi ada praktikum audit gitu ya. Apakah nanti hasilnya adalah wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian. Nah, itu kan harus belajar konsep strategik dulu gitu. Tidak serta-merta keluar hasil keputusan seperti itu gitu. Nah, ya. Gambaran umumnya adalah seperti itu di dalam manajemen strategik di prodi akuntansi ya. Karena kita bahas spesifik di accounting. Kemudian manajemen strategi terdiri dari 2 elemen, yaitu formulasi strategi dan implementasi strateginya. Nah, jadi di dalam merancang suatu strategi itu kita harus merancang dulu formulasinya atau rumusnya kalau di dalam matematika ya. Bagaimana sih di dalam apa namanya merancang suatu strategi gitu ya. Misal contoh, sekarang kan zaman apa ya CPNS ya kan. Kalau kalian kan karena belum lulus gitu. Sekarang buka lowongan CPNS, formulasi strategi untuk lulus CPNS itu seperti apa sih gitu. Oh, harus belajar TKDA, harus belajar TKBI misalnya. Itu kan rumusnya gitu. Kemudian implementasinya gimana? Misalnya implementasinya, saya bahasa Inggrisnya kurang maksimal nih.
TOEFL saya jelek gitu. Implementasinya adalah dengan ikut les bahasa Inggris misalnya. Kemudian saya TKDA-nya, tes kemampuan dasarnya misalnya kurang juga misalnya. Wah, ikut les misalnya, ikut les matematika gitu. Nah, itu bentuk implementasi strateginya gitu. Karena formulasi strategi untuk bisa diterima sebagai PNS misalnya yaitu tes kemampuan bahasa Inggrisnya harus bagus, kemudian tes kemampuan dasarnya juga harus bagus. Nah, itu kan formulasinya. Implementasinya gimana? Nah, implementasinya dengan kalian ikut les gitu misalnya. Itu contoh sederhana dari manajemen strategi gitu ya, yang terdiri dari 2 elemen tadi. Dan yang ditanyakan nggak teman-teman? Oke. Kemudian, kalau di dalam suatu organisasi atau perusahaan, kita bahasnya sekarang adalah korporasi ya. Kalau tadi kan kita bahasnya analogi sederhana saja gitu. Kalau di dalam korporasi, elemen manajemen strategi yaitu bisa kita lihat atau kita bisa tentukan di dalam visi misi suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, setiap organisasi atau perusahaan atau instansi maupun instansi pemerintah maupun instansi private atau swasta gitu ya, pasti punya visi misi di dalam organisasinya. Seperti Nusa Putra juga kan punya visi misi gitu ya. Kemudian pasti punya arah strateginya. Misalnya visi dari Nusa Putra adalah menjadi world class university misalnya. Visinya menjadi world class university di tahun 2030 pas kemarin Pak Rektor bilang ya. Nah, arah strateginya bagaimana? Misalnya arah strateginya untuk bisa menjadi world class university itu kan harus misalnya memiliki akreditasi internasional. Kebetulan kan kita juga sudah terakreditasi secara internasional oleh ACAS Germany kan. Jadi sudah diakui secara internasional akreditasi kampus kita. Kemudian untuk bisa menjadi World Class University juga harus ada mahasiswa asingnya. Nah, mahasiswa asingnya kan kita sudah ada juga dari berbagai negara. Pak Rektor kemarin sampaikan kita kedatangan mahasiswa asing lebih dari 80 negara gitu ya. Nah, itu juga salah satu strategi untuk bisa menjadi World Class University di tahun 2030 juga. Kemudian selain itu juga strategi untuk menjadi World Class University juga kan dituntut harus mempunyai kerjasama internasional misalnya. Kemarin kan kalian, teman-teman mahasiswa kalian kan ada yang mengikuti ICEMEC ke Thailand dan Singapura. Nah, itu juga salah satu penunjang untuk bisa menjadikan Nusa Putra sebagai World Class University di tahun 2030 sesuai dengan visi yang dicanangkannya. Ya. Ini juga salah satu caranya, gitu ya, implementasi dari visi misi. Kemudian setelah strateginya dibuat, apakah tepat sasaran atau tidak, misalnya. Nah, tepat sasarannya kan diukurnya dari apa namanya, yang ikut ICEMEC-nya banyak atau enggak, jumlah mahasiswa asingnya banyak atau enggak, kerjasama internasionalnya banyak atau enggak. Nah, itu kan bisa dilihat dari sasaran capaiannya. Dan Pak Rektor sampaikan kemarin di dalam pembukaan peserta didik baru sesuai dengan target yang dicanangkan. Nah, itu salah satu elemen manajemen strategi di sebuah korporasi atau organisasi ya. Nah, kemudian juga ada elemen manajemen strategi implementasi yang ditetapkan. Misalnya, ya, strukturnya gimana untuk bisa menjadi World Class University? Apakah sudah memenuhi atau tidak? Yang dimaksud struktur di sini yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Kan harus terakreditasi internasional. Oh, sudah. Berarti implementasinya sudah dilaksanakan oleh Nusa Putra. Kemudian SDM-nya di sini. SDM-nya gimana? Nah, tadi kan sudah kita bahas juga, oh ternyata mahasiswa asingnya juga banyak. Kemudian juga kemarin juga Pak Rektor sampaikan dan pengenalan dosen-dosen baru asing ya.
Ada yang dari China, ada yang dari India, kebanyakan dari India ya. Kemudian ada dari Filipina juga. SDM-nya juga kan harus menunjang jika memang targetnya adalah World Class University di tahun 2030. Gitu. SDM-nya juga harus mendukung. Entah itu SDM mahasiswanya, harus ada mahasiswa asingnya, kemudian SDM dosennya juga harus ada dosen asing. Ya. Kemudian sistem organisasinya bagaimana gitu ya. Nah, kebetulan di Nusa Putra juga ada unit tertentu yang mengelola terkait dengan apa nih mahasiswa asing, dosen asing dan kerjasama luar negeri ya untuk menunjang visi misi Nusa Putra di tahun 2030 itu sendiri. Nah, untuk mencapai visi misi tersebut diperlukan manajemen strategik, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak, teman-teman? Oke, Cukup, Pak. ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Misalnya keunggulannya apa sih? Misalnya di dalam manajemen strategik tadi, gitu ya. Tujuan utama Nusa Putra menjadi World Class University adalah bisa menciptakan keunggulan bersaing, ya. Jadi Nusa Putra sendiri ingin menjadi satu-satunya universitas yang terakreditasi secara internasional di kota atau di kota dan kabupaten Sukabumi. Ya, ini kan keunggulan bersaing kan? Ya. Misalnya ada universitas lain di kabupaten dan kota Sukabumi gitu. Akan tetapi universitas atau kampus tersebut belum terakreditasi secara internasional misalnya. Tapi Nusa Putra sudah gitu kan. Itu kan bisa juga menjadi penarik apa namanya calon-calon mahasiswa untuk misalnya berkuliah di Nusa Putra. Nah, itu juga salah satu keunggulan di dalam penerapan atau implementasi manajemen strategik. Salah satunya adalah keunggulan bersaing. Setahu saya di Sukabumi satu-satunya kampus yang terakreditasi internasional AKAS Germany adalah Nusa Putra University ya. Itu juga bisa dijadikan keunggulan bersaing jika penerimaan nanti di dalam penerimaan mahasiswa didik baru gitu ya. Jadi bisa dijadikan sebagai keunggulan bersaing. Nah, keunggulan bersaing ini bisa meningkatkan pangsa pasar. Misalnya dari 100% lulusan SMA, SMK sederajat di Kabupaten dan Kota Sukabumi gitu ya, memilih 30% diantaranya melanjutkan kuliah di Nusa Putra, misalnya karena telah terakreditasi internasional tadi gitu ya, dibanding dengan kampus lain, misalnya yang belum terakreditasi internasional gitu. Ini juga kan bisa menjadi keunggulan bersaing dan meningkatkan pangsa pasar. Kemudian dan keuntungan senantiasa menjadi sasaran persaingan dan perubahan. Nah, jadi Nusa Putra sendiri kan menjadi salah satu pionir perubahan ya, di dalam akreditasi, tentu dalam hal ini akreditasi internasional gitu ya. Setahu saya yang tadi saya sampaikan belum ada kampus di Sukabumi khususnya gitu ya yang terakreditasi internasional oleh AKAS Germany gitu ya. Mereka tuh terakreditasi akan tetapi oleh lembaga akreditasi nasional, jadi bukan belum internasional. Gitu ya. Kemudian dalam hal ini strategi bertujuan menghalangi pesaing serta melindungi keunggulan yang dimiliki saat ini. Gitu. Nah, jadi misalnya apa yang dimaksud menghalangi pesaing di sini? Nah, karena memang yang pertama keunggulan untuk menghalangi pesaing di sini karena yang pertama untuk bisa terakreditasi secara internasional itu tidak mudah gitu. Syarat-syaratnya banyak yang tadi sudah kita bahas, harus ada dosen asingnya, harus ada mahasiswa asingnya, harus ada kerjasama internasionalnya gitu ya. Belum tentu semua kampus bisa melakukan hal tersebut. Dikarenakan yang pertama biayanya juga tidak murah, kemudian juga proses yang dilalui juga lumayan sulit dan rigid gitu ya.
Dan para pesaing tentunya juga tidak mau gitu ya untuk melakukan hal tersebut atau tidak mampu juga, entah itu secara sumber dayanya atau hal lain gitu ya. Itu juga bisa menghalangi pesaing juga gitu ya. Supaya tidak seperti Nusa Putra gitu ya, yang sudah terakreditasi secara internasional gitu ya. Serta melindungi keunggulan yang dimiliki gitu ya. Nah, keunggulannya apa? Yang tadi disebutkan telah terakreditasi secara internasional gitu. Oke. Nah, kemudian ancaman terbesar keunggulan sebuah bisnis adalah perubahan aturan main yang sudah dikenal oleh manajemennya serta penciptaan keunggulan baru oleh pesaingnya. Nah, yang menjadi ancaman terbesar misalnya, banyak kan kampus-kampus yang lebih tua dari Nusa Putra, misalnya di Sukabumi misalnya, akan tetapi mereka tuh tidak berubah gitu ya. Nah, Nusa Putra sendiri misalnya baru berdiri tahun 2002, kemudian prodi manajemen dan accountingnya baru 5 tahun terakhir gitu ya. Akan tetapi sudah terakreditasi secara internasional misalnya. Nah, ini juga bisa menjadi ancaman bagi pesaing gitu ya. Toh, kok yang lama masih gitu-gitu aja, tapi yang baru melesat gitu ya misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi ancaman tentunya kalau misalnya instansi atau organisasi atau sebuah bisnis tidak mau atau tidak beradaptasi oleh perubahan. Contoh lainnya adalah misalnya Nokia. Nokia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan Saat teknologi ini pukul 20. yang dilaluinya. Nokia tetap bertahan dengan OS Symbian-nya dulu ya. OS Symbian Nokia ini legendaris sekali gitu ya. 2 dekade bertahan gitu ya. Tetapi pas muncul Android, ya, Nokia kan nggak bisa beradaptasi terhadap perubahan teknologi tersebut. Masih bertahan dengan OS Symbian. Nah, karena teknologi OS Android lebih canggih daripada Symbian, otomatis produk-produk Nokia kan ketinggalan zaman gitu ya, jadinya tidak secanggih OS Android gitu, handphone-handphonenya. Nah, kemudian pas sadarnya tuh telat gitu ya. Nokia kan ujung-ujungnya ada juga produk yang Androidnya kan, akan tetapi tidak terlalu laku gitu. Nah, ini juga salah satu contoh misalnya di dalam sebuah bisnis, kalau bisnis tersebut tidak beradaptasi terhadap perubahan gitu ya. Nah, kemudian keunggulan juga dapat tergerus oleh tekanan eksternal akibat datangnya pesaing dari luar yang dapat memindahkan kapabilitas yang terasah dengan baik dari pasar yang berkaitan ini menurut Steines tahun 2011 gitu ya. Jadi kenapa sih di Indonesia tuh banyak pro dan kontra misalnya terkait ekspatriat dari negara lain gitu ya. Karena mereka takut misalnya tidak bisa bersaing dengan ekspatriat tersebut gitu ya. Padahal ekspatriat dari negara lain gitu ya dibutuhkan untuk alih teknologi sebetulnya. Belum tentu kan di Indonesia sendiri siap dengan teknologi yang ada gitu ya. Makanya butuh alih teknologi sebetulnya. Seperti kereta cepat KCIC ya. KCIC itu kan kereta cepat Indonesia China kan singkatannya. Nah, dulu kan ada pro kontra itu kok kebanyakan mahasiswa bukan mahasiswa, tenaga kerja China gitu ya yang dipekerjakan gitu ya. Tapi kan telah apa namanya? Diralat juga oleh pemerintah misalnya yang dipekerjakan adalah ekspatriat atau tenaga-tenaga ahli saja yang diperlukan untuk alih teknologi gitu. Ini juga salah satu misalnya yang harus diperhatikan di dalam keunggulan bersaing. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita langsung saja ke pentingnya perencanaan strategik, yaitu dalam perencanaan strategik sebuah organisasi atau perusahaan
melakukan proses pendefinisian strategi dan membuat keputusan mengenai pengalokasian sumber daya guna menjalankan strategi tersebut. Kemudian, perencanaan strategik membantu memberikan kesadaran tentang arah yang dituju oleh perusahaan, menjaga kesinambungan, serta memudahkan pendelegasian dan proses terjadinya kepemimpinan yang efektif. Ya. Jadi, perencanaan strategik juga harus matang gitu ya. Jangan sampai kalau ada pendelegasian tugas, misalnya tidak jelas rantai komandonya. Siapa harus bertanggung jawab ke siapa dan siapa harus mengerjakan apa. Nah, itu juga di dalam perencanaan strategik harus jelas gitu ya, rantai komando kepemimpinannya supaya kepemimpinannya efektif gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri kan waktu beberapa tahun yang lalu Presiden Jokowi juga mengeluhkan gitu ya. Waktu bongkar muat di Tanjung Priuk itu bisa mencapai berminggu-minggu, sedangkan di Singapura saja cukup dengan 2 hari gitu. Di Indonesia 2 juga, tapi bukan 2 hari, tapi 2 minggu gitu ya. Makanya kan kapal-kapal asing atau perusahaan-perusahaan asing tidak mau bongkar muat di Indonesia karena memang prosesnya lama gitu ya. Jadi birokrasinya sangat panjang. Nah, di dalam manajemen strategik harus dipangkas atau harus dipotong gitu. Birokrasi tersebut atau rantai komando kepemimpinan tersebut gitu ya, supaya lebih simpel. Atau misalnya kalau tidak simpel, kalau misalnya memang tidak dipotong, misalnya harus serba digital kalau sekarang. Tidak lagi menggunakan kertas fisik misalnya. Itu juga menjadi salah satu cara untuk menanggulangi hal tersebut gitu ya. Makanya di dalam perencanaan strategik juga diperlukan pendelegasian supaya untuk fungsinya menjaga kesinambungan organisasi tersebut. Oke. Kemudian kita masuk langsung saja ke visi misi dalam organisasi. Nah, di dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta gitu ya. Sebelum kita melakukan manajemen strategik, langkah yang pertama adalah membuat visi dari organisasi tersebut gitu ya. Contoh kecilnya aja ya. RT RW di lingkungan rumah kalian saja kan pasti punya visi ya di dalam misalnya membangun warganya. Dan itu terimplementasi atau terorasikan pada saat mereka kampanye misalnya. Kan ada pemilihan RT RW itu. Kan visi misinya apa gitu supaya dipilih warga gitu. Nah, itu contoh sederhananya gitu. Nah, visi ini apa? Visi ini adalah sebuah gambaran mengenai tujuan dan cita-cita di masa depan yang harus dimiliki organisasi sebelum disusun rencana bagaimana mencapainya. Yang sudah kita bahas tadi kan. Nusa Putra mempunyai visi menjadi World Class University di tahun 2030. Ini kan baru visi kan? Nah, untuk mencapai World Class University di 2030-nya kan belum disusun rencananya yang ini kan? Nah, disusunnya nanti di dalam manajemen strategik, akan tetapi di dalam suatu organisasi perlu yang namanya visi dulu. Nah, contohnya yang Nusa Putra tadi ya, menjadi World Class University. Nah, sebuah visi harus mampu memberikan motivasi dan inspirasi bagi sejumlah besar orang untuk melakukan perubahan dan bagi karyawan untuk memberikan kinerja yang terbaiknya. Nah, dikarenakan misalnya Nusa Putra ingin menjadi World Class University di tahun 2030, misalnya, ini kan menjadi motivasi dan inspirasi kan bagi entah itu dosennya, entah itu mahasiswanya. Mahasiswanya misalnya diberi motivasi bisa belajar atau berinteraksi dengan warga negara global misalnya. Bisa kenal yang dari Afrika, dari Timur Tengah, dari ASEAN, dan lain-lain.
Nah, ini kan perlunya perubahan gitu ya. Setahu saya di Kabupaten Sukabumi, universitas yang ada mahasiswa asingnya adalah hanya Nusa Putra gitu ya. Ini kan jadi perubahan ya. Ternyata Sukabumi bisa go internasional gitu, dikenal oleh calon-calon mahasiswa dari luar negeri gitu ya. Jadi bukan hanya nasional saja gitu ya. Misalnya Sukabumi hanya terkenal di Jawa Barat saja gitu sih. Indonesia pun misalnya di mana Sukabumi gitu kan, banyak yang nggak tahu juga gitu. Orang Papua misalnya atau orang Sulawesi gitu ya ditanya Sukabumi itu di mana gitu kan, banyak yang nggak tahu juga gitu. Tapi Sukabumi malah terkenalnya di Afrika misalnya, di Timur Tengah gitu ya. Nah, ini juga kan salah satu motivasi untuk mendorong perubahan tersebut gitu ya, supaya Sukabumi bisa dikenal oleh dunia luar gitu, bukan hanya geopark Ciletuhnya aja ya, atau bukan tempat wisatanya aja gitu, tapi pendidikan di Sukabumi juga bisa dikenal oleh dunia luar. Nah, hal tersebut menuntut karyawannya, dalam hal ini dosen misalnya, dan maupun mahasiswa gitu ya, untuk memberikan kinerjanya yang terbaik. Nah, salah satunya misalnya kalau mahasiswa gitu ya, dituntut untuk bisa membuat paper gitu ya, yang dipresentasikan di ICMEC yang kemarin di Thailand dan Singapura gitu ya. Nah, ini harus mau tidak mau karena mahasiswanya pun dituntut untuk bisa apa namanya, mempunyai pengalaman secara internasional, entah itu mahasiswa ataupun dosennya. Dosennya pun sama, misalnya dituntut untuk membuat penelitian yang secaranya internasional atau Scopus misalnya. Pak Rektor juga concern terhadap hal itu gitu ya. Jadi bukan hanya mahasiswanya, dosennya pun sama gitu, harus memberikan kontribusi atau kinerja terbaiknya gitu ya, kalau ingin menjadi World Class University di 2030 yang dimulai dari sekarang. Gitu ya. Oke. Setelah misi, tadi kan visinya menjadi World Class University. Nah, di sini misinya adalah cara untuk menghadirkan impian visi menjadi kenyataan gitu ya. Misi adalah reason of being, mengapa kita harus melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, misalnya misinya untuk menjadi World Class University, misi dari Universitas Nusa Putra adalah menghadirkan mahasiswa asing. Nah, ini kan sudah tercapai kan misinya. Kemudian mahasiswa Nusa Putra harus memiliki pengalaman secara internasional. Nah, kemarin kan sudah juga di ICMEC gitu ya, di Thailand dan Singapura. Kemudian juga Nusa Putra harus menghadirkan misinya supaya menjadi World Class University para dosen atau tenaga pengajar asing. Nah, kemarin juga Pak Rektor sudah memperkenalkan dosen-dosen asing dari Filipina, kemudian China dan India. Oke, nah, ya, misinya kan sudah terrealisasi. Oke, kemudian setelah visi misi tersebut dibuat, yang langkah selanjutnya adalah menyelaraskan antara strategi dengan struktur organisasinya. Nah, pasti kan harus membuat struktur organisasi. Kalian sendiri kan kalau misalnya aktif di HIMA ya, atau di MSA ya, Manajemen Student Association gitu ya. Pasti kan ada ketua HIMA-nya, ada sekretaris HIMA-nya, ada bendahara HIMA-nya, ada seksi dokumentasi, publikasi, seksi apa gitu ya, macam-macam. Nah, itu kan struktur organisasi yang harus dibentuk untuk membuat himpunan tersebut gitu ya. Nah, himpunan tersebut kan MSA juga kan pasti punya visi misi, tujuan dan sasaran gitu ya. Nah, di dalam suatu organisasi juga sama gitu ya. Di dalam misalnya di Nusa Putra ingin menjadi World Class University gitu ya. Struktur organisasinya gimana? Oh, ternyata ketuanya adalah Pak Rektor, Pak Dr. Kurniawan gitu ya. Wakil rektornya siapa? Pak Anggi gitu ya. Wakil rektor akademiknya siapa? Pak Anggi. Wakil rektor keuangannya Bu Nunik misalnya. Wakil rektor sarana prasarananya misalnya Pak Muslih gitu. Ketua LPPM-nya siapa? Pak Paikun misalnya. Nah, itu juga kan struktur organisasi yang harus dibuat
dengan orang-orang yang terpilih juga. Gitu. Nah, untuk mencapai tujuan visi dari Universitas Nusa Putra sendiri sebagai World Class University di tahun 2030 gitu ya. Nah, kemudian mahasiswanya bagaimana? Oh, mahasiswanya harus ada mahasiswa asing. Makanya kan di Nusa Putra juga ada kelas internasional gitu ya untuk menunjang visi tersebut. Nah, kemudian setelah struktur organisasi tersebut dibuat, langkah selanjutnya adalah keselarasan menjadikan tujuan organisasi lebih jelas dan lebih dipahami, serta mendorong keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan dan arah strategi, serta terciptanya komunikasi yang baik. Nah, di dalam suatu struktur organisasi, komunikasi antara manajerial atas dan manajerial bawah harus sinkron ya. Nah, kalau tidak sinkron, pasti tidak akan tercapai visi dan misi dari organisasi tersebut. Ya. Maka dari itu, setelah struktur organisasinya dibuat dengan orang-orang yang sudah kita contohkan tadi, yang sudah kita bahas, langkah selanjutnya adalah keselarasan antara komando manajerial atas sampai bawah gitu ya, supaya lebih jelas di dalam pengambilan keputusan dan arah strateginya. Oke. Oke, kemudian terakhir nih. Dalam rangka menyelaraskan struktur organisasi dengan strategi perusahaan, langkah pertama yang dapat ditempuh adalah menentukan fungsi-fungsi dan tugas-tugas kunci yang diperlukan dalam pelaksanaan strategi yang tentu berbeda-beda di tiap perusahaan. Kemudian langkah keduanya adalah mengidentifikasi keterkaitan antara aktivitas yang dilakukan. Nah, itu adalah bagaimana menyelaraskan antara struktur organisasi dengan strategi perusahaan. Nah, kalau misalnya tidak diselaraskan antara struktur organisasi dan strategi perusahaan, maka visi dan misi perusahaan tersebut tidak akan tercapai karena implementasi di dalam manajemen strategiknya tidak bisa diterapkan. Itu ya. Kan banyak juga ya. Contoh sederhananya, Presiden Jokowi mereshuffle beberapa kementerian gitu ya, yang dianggap misalnya tidak selaras antara struktur organisasi dengan strategi perusahaan. Contoh misalnya, dulu Menteri Perhubungan Indonesia adalah Ignatius Jonan. Ya. Kemudian Ignatius Jonan tidak setuju akan kereta cepat Indonesia-China gitu ya. Akan tetapi di dalam visi misi Presiden Jokowi, kereta cepat Indonesia-China itu salah satu program utamanya gitu ya. Ini kan nggak selaras kan antara yang diinginkan oleh Presiden dengan menterinya gitu ya. Tidak selaras gitu ya. Nah, kalau misalnya mempertahankan menterinya yang Pak Ignatius itu, kemungkinan ya KCIC nggak akan jadi gitu ya. Walaupun Pak Ignatius Jonan adalah Bapak Reformasi Kereta Api Indonesia ya, KRL itu kan reformasinya beliau. Nah, tapi karena memang ketidakselarasan antara tujuan gitu ya, struktur organisasi dan strategi perusahaan, maka dari itu Pak Ignatius direshuffle dulu tuh menjadi Menteri ESDM yang akhir dulu ya, kemudian digantikan dulu tuh Menteri Perhubungannya Pak Budi ya. Nah, jadi itulah perlunya penyelarasan antara struktur organisasi dan strategi perusahaan untuk mencapai visi misi perusahaan tersebut. Oke. Jadi kalau misalnya di dalam realitanya jika tidak terjadi ketidakselarasan gitu ya, langkahnya yang diambil biasanya yang mengganti gitu. Nah, oke, mungkin itu dulu aja teman-teman. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita bisa bahas di pertemuan onsite di hari Kamis. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu nggak teman-teman?
Suara saya jelas kan? Masih jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau misalnya tidak yang ditanyakan, kita beralih ke kuis ya. Oke. Saya beri waktu 15 menit untuk kuisnya. Jadi setelah perkuliahan kita akhiri ya. Jadi saya akan memberikan kuis sebanyak 10 soal. Kemudian kalian kerjakan maksimal waktunya 15 menit. Oke. Berarti sekarang kita manajemen strategik. Sesi pembelajaran ini, oke, kuisnya saya bagikan. Acak pertanyaan, tampilkan laporan. Kemudian kuis tidak dapat diulang, batas waktunya nggak ada lah. Kemudian durasi pengerjaannya 15 menit. Dimulainya dari, nah batas nilainya untuk yang lolos saya tiadakan saja 0 aja lah. Oh, harus lebih dari 1 ya, Bu. Apa 1. Oke, ini ya. Jadi kuisnya saya bagikan dari sekarang. Silahkan kalian kerjakan ini untuk AK22A. Kemudian setelah A, AK22M. AK22M. Tampilkan batas waktunya 15 menit. Batas nilainya 1 aja. Kemudian kerjakan dari sekarang setelah M, A, M, dan E. Dan yang E juga sama. 15 menit. Hanya 1. Oke, silahkan kalian kerjakan. Baik, ada yang ditanyakan lagi nggak teman-teman? Kuisnya sudah bisa dilihat belum? Sudah, Pak. Enggak ya? Oke. Kalau udah, silahkan kalian kerjakan 15 menit. Nah, berhubungan materi perkuliahannya sudah beres. Saya izin pamit. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya. Sampai ketemu hari Kamis. Saya akhiri. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Saya izin pamit ya.